bahwasanya wilayah kerja kita itu satu provinsi Sumatera Utara gitu loh. Ada baliho dan itu dipasang gede banget sampai orang yang lewat dari ujung aja tuh tahu itu foto ibu. Bu Monik atau Monik, kamu mau jadi apa ya, bupati ya? Mau jadi kepala daerah? Selamat siang sahabat perbendaharaan, gimana nih kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol sedikit dengan the one and only Ibu Monika Sitompul. Ibu Monika adalah Kabid PAPK di Kanwil DJPP Provinsi Sumatera Utara. Bu Monik, gimana kabarnya hari ini? Kabar baik Prisi, dan tentunya saya nyapa dulu ya teman-teman sahabat perbendaharaan. Salam sehat dan salam sukses selalu buat kita. Syukur kalau gitu, semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Amin. Bukan saya penempatan pertama nih di PAPK Kanwil DJPP Sumatera Utara. Jadi sebagai pegawai baru saya pengen cari-cari tahu nih Bu, melalui obrolan-obrolan saya mungkin lebih banyak membaca biar saya ada bekal gitu, ada pengalaman gitu ya Bu. Nah, saya lihat dari yang saya baca itu ada bacaan kalau setiap mengadakan FGD pembinaan ke daerah, Ibu tuh selalu didampingi oleh kepala daerahnya ya Bu. Betul itu Bu? Ya, betul sekali Prisi. Gini, kalau saya ke Pemda itu kan itu entitas yang berbeda dengan kita. Mereka itu punya apa sendiri gitu ya. Dah, kita kalau langsung ujuk-ujuk ke Pemda, tentu kita nanti nggak dapat hal yang kita inginkan. Makanya saya selalu berupaya agar kepala daerahnya itu hadir. Tentu kamu nanya dong gimana caranya gitu ya. Nah, di situ saya selalu membawakan posisi kita itu sebagai bendahara umum negara. Kalau kita sebagai kabid, seksi, atau malah kayak kamu pelaksana, gimana dong bupati menghadapin kita nggak apple to apple ya rasanya. Tapi ketika kita infokan bahwa kita itu bendahara umum negara, maka mereka akan tahu bahwasanya wilayah kerja kita itu satu provinsi Sumatera Utara gitu loh. Nah, sesuai dengan amanah Ibu Menteri Keuangan kepada kita harus bisa memastikan seluruh para pengguna anggaran untuk bisa aksesibel, sehingga kita tahu, kita aksesibel terhadap dana itu, sehingga kita tahu dikemanakan, menjadi apa uang yang kita salurkan itu. Tapi kan Bu, seperti yang kita tahu ya, pemerintah daerah itu kan pakainya APBD. Sedangkan kalau misalnya kita menjelaskan APBN ke mereka, takutnya mereka lebih kayak kurang respect gitu ke kita Bu. Karena nanti mereka bilangnya, loh kan saya APBD, saya buat apa tahu tentang APBN itu gimana Bu kira-kira? Nah, saya punya trik juga nih. Saya udah punya contekan di sini langsung. Begitu ada juga kayak Prisi nih, kepala daerah nanya, Bu, Ibu kan APBD, Ibu kan APBN, saya APBD. Saya bilang, benar Pak, ayo kita buka apa itu APBD. APBD itu terdiri dari PAD ditambah dana transfer. Langsung saya buka dong Prisi nih, punya Bapak Pemda mana nih. Ternyata dia PAD-nya cuma 8%. Berarti dana transfer yang Bapak pergunakan itu 92%, dan kita semua tahu kalau dana transfer sudah dipastikan adalah APBN. Nah, artinya aku agak nyindir dikit dong Prisi, biar si bapaknya tahu, tapi kita harus santun, santai, yang penting maknanya sampai bahwasanya Pak, Bapak itu pengguna APBN juga. Kebetulan aja bajunya diganti jadi APBD. Nah, setelah itu dia mengerti, oh iya, jadi wajar dong orang APBN memonefnya gitu. Gitu ya Bu ya. Tapi kan Bu, sebagai pegawai baru nih yang belum pernah ikut pembinaan ke daerah, nanti kalau misalnya ada kegiatan pembinaan nih Bu, kan saya sebagai pelaksana sendiri Bu, udah pelaksana terus penempatan pertama, saya takutnya minder gitu Bu, terus insecure nanti gimana saya bisa melaksanakan pekerjaan saya dengan baik, berbaur dengan tim yang akan datang ke sana juga. Bapak Ibu Pemdanya tuh kira-kira gimana nih, ya Bu? Ini kan saya sudah bilang, kamu jangan pernah jadi Prisi pelaksana, ya langsung kita insecure. Pokoknya kita hadirnya bendahara umum negara, undang-undang kok yang bilang, bukan kata si A, kata si B. Nah, tapi juga jangan hanya sekedar, oh saya pokoknya bendahara umum negara gitu ya. Tapi juga kamu juga harus mempunyai kemampuan, kompetensi yang cukup untuk itu. Jadi kita harus feel free lah ketika menghadapi mereka. Yang penting niat kita adalah untuk memastikan. Itu berkali-kali Bu Menteri selalu bilang, memastikan setiap uang, setiap rupiahnya itu punya rakyat, dan kita harus pastikan itu telah dilaksanakan dengan baik gitu. Oh, terus Bu, saya ada lihat juga ada baliho di pemerintah daerah tertentu dan itu dipasang gede banget sampai orang yang lewat dari ujung aja tuh tahu itu foto Ibu. Bahkan Ibu aja nggak tahu kan Bu itu dipasang
foto segede gitu, kita bahkan taunya dari orang lain ya Bu ya? Iya, saya ketawa kalau ingat itu kan. Saya tiba-tiba ditelepon di WA gitu, Bu Monik atau Monik, kamu mau jadi apa ya, bupati ya, mau jadi kepala daerah? Kok ada kayak mau pilkada gitu? Emang ada apa? Saya bilang, tahu-tahu ada baliho tuh berisi ya, lebarnya jalan tuh namanya Jalinsum nih, udah kayak artis Jalinsum nih saya. Itu 12-an meter, 15-an meter, sehingga teman yang lagi lewat aja bisa lihat, padahal pakai masker itu. Nah, di situ kelihatan, itu buktinya apa? Saya waktu itu sedang menyerahkan penghargaan WTP, setelah pulang baru ada itu ya. Nah, berarti di situ para kepala daerah itu sudah merasa bahwa Kementerian Keuangan itu sesuatu gitu loh. Nah, sampai beliau tuh merasa berkepentingan, ada bangga tersendiri ketika didatengin oleh Kementerian Keuangan gitu loh. Saya nanti kalau misalnya ada kegiatan pembinaan, saya mau praktekin deh Bu tips dari Ibu. Terus ya Bu, saya dengar juga kalau misalnya mengadakan kegiatan FGD gitu, kepala daerahnya itu mengikuti acara sampai selesai ya Bu. Itu Betul banget, Bu. betul Kok banget. bisa gitu Bu? Nah, itu juga harus ada triknya. Langsung deh, kalau dia sudah membuka gelagatnya bahasa tubuh beliau kan udah mau pergi aja nih. Karena kan banyak kegiatan, beliau kan orang penting. Betul. Terus langsung saya todong deh. Todongnya harus pakai ini, trik. Pak Bupati atau Pak Wali Kota, Bapak jadi moderator dong Pak. Saya grogi nih kalau sendiri ngadapin bos-bos nih, para kepala dinas, saya gituin aja kan, canda kan. Nanti mereka pada hilang satu-satu, Ibu ini kabit doang, saya kan kadis gitu loh Pak. Saya perlu backing nih Pak, Bapak moderator ya. Siap-siap Bu, jadi gitu deh dianya. Jadi main todong-todong tapi triknya elegan gitu. Dan beliau kan kalau jadi moderator nggak perlu harus paham banget. Moderator itu kan wasit. Sebenarnya itu saya lumayan kagum juga ya Bu, soalnya kan namanya akuntansi gitu ya, itu kan nggak jauh-jauh dari angka dengan hal-hal istilah-istilah teknis. Saya mikirnya kenapa nggak staf akuntansinya aja diutus di acara itu, toh nanti yang akan melanjuti kan juga staf akuntansinya, bukan si bapak kepala daerahnya. Jadi saya mikirnya urgensinya apa ya kepala daerah ada di acara itu gitu. Nah, inilah uniknya saya bilang beda kita dengan KL. KL itu mulai aplikasinya, mulai e-rekonnya, dananya, dipaknya semua di kita. Jadi kita sudah ngeblend. Tetapi kalau dengan Pemda dia pakai SAPD, terus dipaknya dia sendiri, terus kepala daerahnya atasannya tertinggi, nasibnya ada di kepala daerahnya. Nah, kita ngerecokin lah dalam tanda petik. Tentu kan susah kalau kita langsung ke leveling yang di strukturalnya. Tentu kita harus pegang dalam tanda petik lagi nih, pegang artinya para staf di daerah tuh tahu persis kita hubungan baik dengan kepala daerahnya. Dan kepala daerah juga harus bisa memahami ini ibu ini ceritanya apa sih. Nah, dengan beliau mendengarkan, maka beliau tahu juga, kepala daerah itu tahu, oh ini, sehingga pada saat menerjemahkan ke stafnya, beliau sudah ada ininya, sudah ada guidance-nya dari hasil pengalaman jadi moderator gitu. Nah, ketika moderatornya itu bupati atau kepala daerah, kita jangan bahasa-bahasa teknis. Toh teknis nanti kalian akan lanjutkan. Nah, dalam melanjutkan itulah nanti akan terjadi lancar. Sebab mereka tahu itu sudah perintah dari pimpinannya, bukan perintah dari kita gitu loh Prisi. Terus apa lagi Bu? Cat lagi dong Bu. Soalnya saya nih penasaran banget nih Bu, gimana bisa pembinaannya tetap lancar. Jadi Bapak Ibu di Pemdanya juga bisa mengerti kita mintanya apa ke mereka. Jadi semua pekerjaan kita, pekerjaan mereka juga lancar dua-duanya gitu Bu. Itu betul. Jadi selain kita, kalau kompetensi kita secara umum sudah pada baik ya, dan tapi tidak boleh berdiam diri, harus lebih meningkatkan. Namanya pembina, seolah-olahnya bukan seolah-olah, harusnya kita lebih dari yang kita bina. Kan membina ke arah yang lebih baik. Nah, tapi nggak ada salahnya juga kita selain belajar terus, kita harus juga kemampuan public speaking. Public speaking, terus perform kita, berpakaian rapi, attitude kita, itu semua satu kesatuan yang membuat mereka mau mendengarkan. Jadi buat mau mendengarkan dulu. Nah, setelah mereka mau mendengarkan, jangan cerita yang membuat mereka boring. Ceritalah untuk yang manfaat mereka. Kalau saya sih selalu ya, kepada audiensnya yang manfaat untuk dia, jangan manfaat kita. Kita nanti jelasin, oh ya saya pembinaan karena saya perlu ini untuk IKU saya, jangan. Itu urusan rahasia pribadi, padahal IKU kita ya. Nah, untuk kepentingan dia, bagaimana supaya Bapak nanti ketika BPK meriksa sudah yang teknis-teknisnya sudah kita sisir nih Pak yang salah, sehingga fokus sama materialitas. Jadi Bapak tidak terbebani dengan persediaan, dengan akun ini, akun yang double dan sebagainya. Sudah kami bantu Pak. Nah, kan dia senang. Oh, ibu ini datang untuk membantu toh ya.
Siapa sih orang nggak suka dibantu? Gitu. Betul sih Bu. Jadi saya tahu banyak banget sih Bu sekarang ya. Soalnya kan saya yang tadi saya bilang saya pegawai baru. Jadi saya senang banget nih Bu diskusi seperti ini. Jadi saya punya dapat banyak pengetahuan, dapat pengalaman juga. Soalnya kan saya masih panjang lagi nih Bu, masih lama lagi kan Bu. Oke Bu, terima kasih ya Bu untuk sharing-sharingnya. Saya Ibu yakin lah kamu pasti bisa lebih daripada itu. Karena apa? Kamu masih lama lagi, masih puluhan tahun lagi, dengan semangat baru, ilmu baru, dan lebih canggih lagi sekarang teknologi, itu akan lebih mudah lagi bagi generasi kayak Prissy untuk bisa seperti atau melampaui kami generasi-generasi di atas Prissy gitu. Saya juga semangat banget nih Bu, tapi ini lagi pandemi lagi Bu ya. Semoga nanti di masa depan saya bisa ikut ya Bu, gabung sama tim PAPK. Jadi saya bisa ikut melihat langsung gimana proses pembinaannya ke Pemdanya ya Bu. Sip. Tapi kan Prissy kemarin udah lihat kan yang one on one meeting, walaupun kadang-kadang gini ya, memang pandemi itu hambatan, tapi bukan, kita jangan bilang hambatan, jadi tantangan. Betul. Kita kan Kementerian Keuangan gampang banget ya untuk ini nggak keteter karena kita sudah siap dengan segala teknologi. Dan akhirnya kamu juga sudah lihat kan one on one meeting kemarin, wakil bupatinya juga hadir, sekdanya, inspektorat gitu ya. Jadi dan benar-benar fokus sampai kita sore seharian loh. Jadi mereka selalu ngomongnya, Bu, ini kita kalau udah Bu Monik nih, 1 hari kita wakafkan harinya, sampai gitu loh. Dengar kan kemarin? Semangat banget. Semangat banget. Karena apa? Karena memang mereka dapat sesuatu, memang ada manfaatnya. Jadi nggak ada yang merasa nanti gini-gini aja, hanya dengerin kamu aja deh di situ. Jadi kita harus pastikan bahwa audiens kita dalam hal ini Pemda benar-benar merasakan manfaatnya Prissy gitu. Gitu. Kamu masih penasaran? Ayo apalagi? Iya Bu, saya soalnya nih saya saking semangatnya nih Bu, saya banyak banget pertanyaannya sebenarnya. Terus nanti kalau misalnya kan kita ada 34 Pemda nih Bu, termasuk banyak kan Bu se-Indonesia. Kira-kira untuk bisa memastikan bahwa semuanya itu bisa kita rangkul dengan baik ke 34-nya itu Bu, itu kira-kira Ibu bagaimana hubungannya dengan, selain dengan menjadikan mereka jadi moderator, kira-kira gimana caranya biar membangun relasi yang lebih baik lagi? Jadi kita kalau misalnya minta data, seperti contohnya minta data LRA, jadi mereka juga lebih sigap membantu kita menyelesaikan pekerjaan kita, gitu gimana Bu? Kan kita punya WA group, Prissy juga tahu, dan Ibu selalu ada di situ. Jadi para kepala BPKAD tahu saya selalu, dan saya nggak minta tolong ke staff, jadi saya menghargai ya. Oh, Ibu Kabitnya langsung nih, saya selalu yang surat-surat kan saya yang posting, undangan-undangan saya yang posting kepada para kepala BPKAD. Jadi membantu, ya itulah tim. Ada porsinya saya supaya mereka lebih, oh ini memang penting banget sampai si Ibu yang WA gitu. Ada porsi kalian untuk remind, mengingat-ingatkan. Jadi kita nggak akan bisa berhasil kalau sendiri Prissy. Saya tanpa kalian juga nggak bisa. Kalian tanpa bantuan saya untuk trik-trik seperti itu juga nggak bisa. Ahlinya kalian. Ibu sarjana hukum, tapi kan tidak harus tidak harus merasa handicapped ya. Oh ini akuntansi, saya sarjana hukum, nggak juga. Kita kan sudah dibekali semua kemampuan dan semua aplikasi kita user friendly. Itulah kelebihan di Kementerian Keuangan. Wah keren banget Ibu, makasih banget ya Bu ya untuk sharing-sharingnya. Oke Sobat Perbendaraan, demikian diskusi atau ngobrol-ngobrol kita bersama Ibu Monika Sitompul. Terima kasih Bu Monika untuk waktu dan kesempatannya. Untuk Sobat Perbendaraan semua, jangan lupa prokes dan jaga kesehatan ya. Terima kasih Bu. Siap. Terus dulu Bu.